Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan format di Indonesia. Nah, laporan keuangan yang akan kita sesuaikan formatnya di sini adalah khususnya untuk laporan balance sheet dan profit and loss. Jadi sebelumnya di sini Odoo sendiri itu juga sudah memiliki formatnya sendiri, namun kita akan menyesuaikan formatnya dengan format Indonesia. Nah, jadi pertama-tama di sini kita bisa masuk ke modul accounting, lalu ke reporting, dan kita bisa lihat laporan yang secara default dari Odoo untuk balance sheet dan profit loss. Misalnya di sini kita mau melihat yang profit loss. Di sini kita tinggal print aja. Oke, jadi di sini bisa dilihat, sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya default dari Odoo itu untuk laporan profit and loss-nya itu dibagi berdasarkan income dan expense. Nah, sedangkan di sini saya ada format dari Bapak Ahmad Daniel. Jadi di sini bisa kita lihat kita akan menyamakan sesuai dengan format Indonesia, di mana di sini sudah dibagi nih berdasarkan penjualan, berdasarkan harga pokok penjualan, berdasarkan beban administrasi umum, dan juga dibagi nih laba ruginya dan laba rugi kotornya dan laba rugi bersihnya. Selanjutnya untuk balance sheet kita juga bisa lihat caranya sama, di reporting terus ke balance sheet. Sini bisa langsung print. Kita buka. Nah, di sini juga balance sheet-nya masih sesuai dengan format Odoo, di mana di sini dibagi berdasarkan aset dan liability. Sedangkan di sini kita mau menyamakan format dari yang diberikan oleh Ahmad Daniel. Di sini dibagi berdasarkan aktiva, piutang, persediaan, dan lain-lain. Nah, caranya adalah kita bisa ke configuration, kemudian account reports. Nah, di sini kan udah ada semuanya nih. Di sini tuh bisa kita grup berdasarkan parent report. Tujuannya adalah supaya kita bisa lihat nih parent dari laporannya. Kalau bisa dilihat di sini ada parentnya yaitu profit and loss. Kemudian untuk yang di sininya itu ada anaknya. Jadi profit loss-nya ini tuh dia parentnya. Nih dia tuh nggak punya parent kan, makanya dia parentnya. Terus di sini tuh ada anaknya. Kemudian di sini dalam profit loss itu ada income dan expense kan. Nah, income dan expense itu yang tadi kita lihat nih, kalau di laporan default Odoo itu ada income dan ada expense. Gitu. Nah, jadi itu di sini kita mau merubah si income dan expense ini menjadi seperti yang di laporan keuangan ini. Kalau kita akan ubah nih, terbagi menjadi laba kotor dan laba bersih. Oke, jadi awalnya bisa dari yang income. Di sini bisa dilihat income itu ada namanya, sequence-nya, ada parent-nya, type-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari laporan yang ada di sini, dia itu awalnya namanya penjualan kan. Jadi di sini namanya bisa kita ganti jadi penjualan. Kemudian bisa kita lihat juga di sini kalau dia itu sequence-nya ada 10, jadi dari 10, 20, 30, ke 40, 50, dan 60. Karena di sini secara default sequence-nya 0. Jadi di sini bisa kita ganti sequence-nya menjadi 10. Kemudian untuk sign of reports ini ada reserve, balance line, sama preserve balance line. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini itu sign itu tuh yang minus ini. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di akuntansi itu kan ada debit sama kredit. Nah, kalau di laporan kan kalau misalnya ada debit sama kredit itu, misalnya ternyata hasilnya minus,
itu kan nggak mungkin di laporan minus kreditnya. Makanya di sini kita reserve balance line biar di laporannya itu nggak minus untuk income-nya. Lalu untuk parent-nya di sini profit loss, nanti ini buat judul laporannya itu profit and loss. Kemudian untuk tipenya di sini itu kita bisa langsung aja account type, karena untuk account type ini dia akan menghasilkan tampilan laporan yang sesuai untuk hal itu aja. Jadi misalnya di sini income. Nah, di sini kan bisa kelihatan kalau misalnya dia akan mengeluarkan tipe akun yang income. Jadi yang income aja sama yang other income aja. Nih, dia akan mengeluarkan yang income dan other income aja. Sedangkan kalau misalnya kita pilih yang lain nih, misalnya mau yang accounts. Accounts ini kita bisa milih sendiri nih mau ditampilkan akun-akun yang mana aja. Cuman karena di sini kita laporannya misalnya di sini penjualan, dia hanya mau menampilkan penjualan aja, makanya di sini kita akan memilih type yang account type aja. Dan untuk financial report style-nya bisa kita automatikin aja, jadi ini tuh nanti buat format penulisannya. Kemudian di sini, kalau di sini dia kan cuman mau laporannya buat penjualan aja. Jadi di sini ada income-nya bisa kita hapus. Dan kita save. Terus bisa kita coba lihat nih bentuk laporannya hasilnya kayak gimana. Oke, bisa kita lihat di reporting, profit and loss lagi. Oke, bisa kita lihat di sini penjualannya itu cuma yang penjualan daging aja. Yang pendapatan bunga sama pendapatan lainnya udah nggak ada karena itu masuk ke dalam other income. Sedangkan kita cuma mau nampilin yang income-nya aja. Nah, selanjutnya untuk yang expense di sini nanti akan kita ganti menjadi harga pokok penjualan atau HPP. Caranya adalah sama kayak tadi. Kita harus ke configurations dan account reports lagi, itu di sini. Terus yang expense-nya diedit lagi. Nah, selanjutnya di sini kita mau masukin expense-nya yang sebanyak 20. Jadi di laporan itu nanti dia siapa yang muncul paling pertama dan yang awal dulu dan yang akhir dulu itu berdasarkan saya yang iya benar yang ini. Itu yang awal sama yang akhir itu berdasarkan sequence-nya. Jadi tadi karena si sequence-nya penjualannya 10, maka dia yang pertama karena ini yang sequence kecil, terus ini 20 supaya dia di bawah. Nah, di sini sign of reverse-nya kita akan pakai yang preserve karena biasanya yang reserve itu untuk report yang income atau pendapatan sama modal. Nah, di sini report name-nya mau kita samain jadi harga pokok penjualan atau HPP. Nah, ininya juga masih sama account type. Nah, karena di sini kita cuma mau liatin HPP doang, jadi yang expense sama depreciation-nya bisa dihapus aja, lalu di save. Oke, di sini kita bisa lihat hasilnya lagi. Oke, udah sesuai ya ini. Ada yang penjualan sama HPP yang isinya HPP daging aja. Nah, selanjutnya kita itu mau membuat untuk yang laba rugi. Nah, laba rugi ini merupakan penjumlahan dari penjualan dan harga pokok penjualan ya. Nah, caranya adalah, tadi maksud saya pengurangan ya, bukan penjualan. Bukan penjumlahan, jadi penjualan dikurang harga pokok penjualan akan menghasilkan laba rugi kotor.
Oke, jadi caranya adalah di sini kita bisa create baru. Namanya adalah laba rugi kotor ya. Terus sequence-nya itu 30. Terus di sini kita mau pakai reverse balance sign karena nanti kalau misalnya kredit supaya dia nggak minus. Terus parent-nya profit and loss, type-nya account type. Terus di sini kita bisa tambahin tadi kita mau nambahin expense sama income ya karena sorry. Expense dan income karena dia merupakan karena laba rugi merupakan akumulasi dari expense sama income. Selanjutnya, karena di sini laba rugi kotor itu merupakan akumulasi dari penjualan dan harga pokok penjualan, maka di sini kita akan memasukkan account type-nya sebagai income dan HPP ya, yaitu yang cost of revenue. Ini tinggal di save. Kemudian kita akan lihat hasil perhitungannya ya. Hasil laporan. Oh ya, untuk display detailsnya di sini kita pilih no detail aja. Terus ini di save, lalu kita lihat lagi. Oke, bisa dilihat ini laba rugi kotornya udah akumulasi dari penjualan dan harga pokok penjualan. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat beban administrasi dan umum. Selanjutnya adalah kita mau bikin untuk beban administrasi dan umum. Oke. Di sini bisa create lagi. Terus ini sequence-nya ada 40. Terus kemudian sign dia preserve. Ini parentnya profit loss. Tipenya itu dia karena dia beban jika karyawan harusnya expense. Terus ininya bisa with hierarchy karena kita mau nunjukin anak-anaknya. Terus ini bisa di save. Terus ada juga pendapatan lain-lain. Bisa create lagi. Sign-nya dia 50. Karena dia pendapatan, jadi sign-nya reverse. Profit loss. Account type. Dia pendapatan lain-lain berarti masuknya other income. Ininya dia tadi punya anak ya. Jadi dan yang terakhir adalah laba rugi bersih. Ini bisa dipakai aja. Tadi sequence-nya ada 60. Ya. Terus dia ini akumulasi dari income, cost revenue, expense, sama other income. Terus ini bisa di-save. Oke, sekarang bisa kita lihat ya hasil laporannya.
Oke, jadi ini udah apa namanya, sudah tersort jaringan penjualan, data pokok penjualan, laba rugi, beban administrasi, pendapatan lain-lain, dan laba rugi bersih yang merupakan akumulasi dari semuanya. Oke, jadi ini strukturnya dan laporannya itu udah sama seperti yang Ahmad ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita mau bikin untuk balance sheet-nya atau di sini untuk neracanya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu untuk si balance sheet itu, karena di sini dia debit kredit, ini display. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan laporan default-nya. Jadi dia ada aset sama liability. Sebenarnya di sini, sebenarnya di sini kurang lebih sama ya. Ada asetnya juga nih, ada kas. Cuma di sini mau kita sort lagi supaya bisa dikelompokkan menjadi kas-kas aja, bank-bank aja, piutang aja, persediaan aja, hutang-hutang aja, modal-modal aja gitu. Nah, caranya adalah di sini yang pertama kan tadi ada aktiva ya. Nah, di sini itu kita bisa create untuk yang baru. Di sini bisa langsung create. Yang pertama adalah aktiva ya tadi. Aktiva dengan sequence 10. Ininya preserve, parentnya itu tadi balance sheet ya. Tipenya bisa view aja karena di sini kosong. Terus kemudian save. Terus kita akan buat baru lagi untuk di dalamnya, yaitu aktiva lancar. Ya, aktiva lancar. Dia sequence-nya aja. Terus ini parent-nya yang aktiva berarti. Untuk tipenya, dia account type. Di sini dia ada kas bank, berarti dia bank and cash ya. Bank and cash. Terus ini nanti bisa with directory karena kita mau nunjukin si anak kasnya dan bank. Gitu. Sorry, ternyata di sini kita harus bikin yang kas dan setara kas dulu. Jadi ini masih yang view. Sequence-nya dia 10. Oke. Terus kita bikin lagi untuk yang kas. Kemudian parentnya dia ada di aktiva lancar ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan bikin untuk kas dan bank. Jadi sini nyalain kas. Parentnya dia tadi kas dan setara kas. Tipenya di sini kita akan dengan tipe akun. Jadi kan di sini karena dia ada bank and cash, jadi pengen kita pisah nih apa namanya si bank and cash-nya. Jadinya ada yang buat cash aja, buat kasnya, dan ada yang bank. Jadi di sini kita pilih untuk yang kasnya aja. Ininya with hierarchy. Oke. Selanjutnya bikin untuk yang bank.
Kemudian dia tadi ada di dalam hierarchy tabel yang bang. Oke. Ini yang sih. Sorry. Oke, sekarang kita lihat, coba lihat dulu hasil laporannya. Oke, ini udah sesuai ya. Masuk aktiva lancar, kas dan setara kas, kemudian bank. Oke. Selanjutnya kita akan bikin untuk piutang. Piutang ini dia berarti setara dengan aktiva lancar ya. Nah, piutang biar dia terurut, di sini saya buat dulu karantina aktiva. Terus piutang itu ada piutang usaha sama karyawan. Karena yang karyawan itu masuknya tadi ke current asset, jadi di sini bisa yang accounts aja. Ini yang hierarki, pilih usaha dan karyawan. Nah, oke. Terus bisa kita save. Terus sekarang bisa kita cek lagi bentuk laporannya. Oke, ini udah sesuai ya, sejajar dia dengan aktiva. Selanjutnya adalah persediaan. Bisa dulu biar dia turun ke bawah. Karantina aktiva, type-nya current asset. Ini oke, kita cek lagi. Sorry, bukan profit loss. Oke, ini persediaan. Selanjutnya adalah aktiva tidak lancar. Kita create lagi. Dia itu masih di bawah aktiva ya. Ini kayaknya harusnya terus kita akan create lagi untuk aktiva tetap. Karena tadi yang aktiva tidak lancar.
Jadi dia akan type-nya yang fixed asset. Terus ini aset bisa kita hapus aja. Oke, sekarang kita coba lihat hasil laporannya. Oke, ini udah sesuai ya, aktif tidak lancar, aktif tetap. Oke. Teman-teman tadi sebenarnya ini semuanya di 10-in nggak apa-apa ya, dia akan tetap hierarkinya sama. Jadi tadi ini semuanya saya ganti jadi 10 lagi. Nah, ini juga tadi jadi 10. Biar nanti 20-nya pas di bagian hutang dan modal aja. Selanjutnya, kita akan bikin hutang dan modal. Yaitu ininya 20. Parentnya balance sheet. Nah, terus di dalamnya lagi ada anaknya hutang, modal, terus dalam modal ada laba rugi. Terus kita akan bikin untuk hutang. Ini 10. Parentnya hutang dan modal. Tipenya masih yang view ya. Baru di sini dia punya lagi hutang jangka pendek. Nah, parent hutang. Sorry, berarti ini tadi harusnya kontak. Terus dia itu yang ini berarti yang account dia itu tuh hutang usaha sama hutang pemegang saham. Berarti ini harusnya yang payable sama current liabilities ya. Ini bisa kita ubah aja jadi account type lagi. Jadi yang payable sama current liabilities. Oke. Selanjutnya kita mau bikin untuk modal. Jadi yang hutang bisa kita dipikir aja ini modal 20. Terus dalamnya ada cadangan modal.
Yaitu harusnya yang equity. Terus ada lagi laba rugi. Baru gitu tadi di dalam modal juga. Yang 30. Oh ya, sebelumnya tadi harusnya hutang modal itu dia reserve. Ini kita ganti. Ini juga reserve. Ini reserve. Nah, sancang laba rugi itu dia account type-nya ada other income, terus depreciation, cost of revenue, sama expense. Oke. Oke. Oh ya, ini buat hierarki. Jadi yang cadangan modal juga. Oke, sekarang coba. Oh ya, terus tadi yang liability-nya bisa kita dilihat. Oke, sekarang bisa kita lihat balance sheet-nya, hasil balance sheet-nya. Nah, yang laba ruginya harusnya dia nggak masuk sini. Bentar, kita masih ada kesalahan di laba rugi. Laba rugi itu harusnya dia equity juga ya. Karena dia masuk modal. Salah. Ini. Oke, bisa kita cek lagi. Semoga udah benar kali ini. Oh, karena dia itu, karena dia belum ada transaksi, makanya nggak bisa sama kayak gini ya. Oh ya, benar. Oke, teman-teman, ini udah sesuai ya. Ini di dalam Aktiva ada Aktiva lancar. Coba kita cek. Kita samakan dulu.
Yang aktifnya adalah lancar, kas dan setara kas, kemudian dalamnya ada kas dan bank, kemudian ada piutang, kemudian ada persediaan, kemudian ada aktiva tidak lancar, di dalamnya ada aktiva tetap, terus ada hutang dan modal, di dalamnya ada hutang, tanggung jangka pendek, modal, cadangan modal, dan laba rugi. Oke, jadi ini sudah sesuai dengan laporan standar Indonesia yang diberikan oleh Ahmad Daniel. Jadi untuk cara memformat laporan balance sheet dan profit loss itu sampai di sini saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan liquidity transfer via bank. Jadi di sini kita akan melakukan transfer dari bank ke kas kita. Di sini case-nya adalah ke kas kecil kita. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari laporan di sini, misalnya di sini dari teman-teman ternyata tadi untuk laporan terakhirnya untuk bagian kas sama banknya belum dicek hierarki, maka dia tadi nggak kelihatan anak-anak. Jadi ini bisa kita ulang aja. Wait, ini masih belum pas urutannya. Jadi yang bank misalnya gitu. Oke, kita coba. Oke, ini udah sesuai ya teman-teman. Oke, jadi di sini ceritanya adalah untuk melakukan liquidity transfer tadi ke bank, jadi dari bank ke kas kecil kita. Di sini itu caranya, di sini saya akan memakai skenario, misalnya kita mau transfer dari Bank BCA ke kas kecil. Jadi di sini Bank BCA itu ada 125 juta, misalnya saya mau pindahin 25 juta ke dalam kas kecil. Jadi nanti kas kecilnya akan berjumlah sebanyak 75 juta. Nah, sebelumnya di sini kita lihat dulu kalau untuk BCA itu dia ada di jurnal yang bukan ini. Yang 488 ya. Oke. Jadi caranya adalah untuk melakukan transfer tadi kita ke accounting lalu ke jurnal yang 488 ini. Pertama dari bank dulu kita lakukan keluarkan dulu uangnya, kita return itu transfer. Misalnya ini namanya pengisian saldo kas kecil. Terus kita add line yang misalnya tanggal hari ini. Ini labelnya misalnya sama pengisian kecil. Terus di sini tadi kita isi starting balance-nya ada 125 juta ya. Ini nanti kita isi setelahnya, terus ini kita mau transfer sebanyak 25 juta ke kas kecil. Terus karena ini keluar uang, jadi di sini mau kita tambahkan minus. Oke. Kemudian save, lalu di sini kita reconcile. Kemudian di sini counterpart itu kita tidak langsung memasukkan ke dalam kas kecil, tapi kita harus tampung dulu di dalam liquidity dulu nih, di dalam rekening perantara dulu. Nah, di sini itu akunnya kalau nggak salah namanya rekening antara, benar.
Jadi di sini ditampung dulu. Kita pilih untuk ini liquidity transfernya dengan jumlah tadi 25 juta. Lalu di sini kita reconcile. Oh, kayaknya ini belum diisi. Jurnal. Ya, kita isi dulu. Ini yang BCA ya. Oke. Tadi kita lanjut lagi. Oke, ini sudah berhasil. Terus kita ke bank statement-nya. Dan kemudian terus kita edit. Sisanya berarti tadi tinggal 100 juta ya. Karena kita kirim 20 juta. Oke. Terus kita save. Lalu kita validate. Oke, jadi ini sudah berhasil. Nah, jadi di sini intinya adalah saat kita ingin melakukan transfer liquidity transfer bank adalah nggak langsung ke dalam masukin ke akunnya ya, nggak langsung masukin ke kas kecilnya kalau di kasus kita tadi, tapi kita gunakan dulu akun sementara. Oke, sekian video saya mengenai bagaimana cara untuk mengganti format laporan di Udu dan bagaimana cara melakukan liquidity transfer bank dari Udu. Semoga video ini dapat membantu dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.